Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan pelatihan kepemimpinan administrator mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Mata pelatihan ini atau mata diklat ini dialokasikan waktu 9 jam pelajaran atau sekitar 405 menit. Mata pelatihan ini mengharapkan kemampuan para pemimpin-pemimpin atau para peserta diklat ini menjadi pemimpin-pemimpin perubahan, yaitu menggerakkan manajemen organisasi pemerintah sebagai organisasi publik untuk memajukan pemerintahan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi organisasi. Adapun dari goal atau tujuan akhir dari materi atau mata diklat ini adalah para peserta mampu mengimplementasikan manajemen perubahan sektor publik. Yang namanya manajemen sektor publik, ada manajemen itu dari mulai perencanaan, ya, pelaksanaan, evaluasi. Itulah implementasi dari manajemen sektor publik, sehingga dilahirkan perubahan-perubahan organisasi. Karena saya yakin para peserta sebelumnya sudah mendapatkan pembekalan dari fasilitator lain tentang mata pelatihan yang lain, seperti khususnya bagaimana mendiagnosa perubahan atau menganalisis berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Sehingga goal daripada mata pelatihan atau mata diklat ini adalah bagaimana seorang pemimpin dapat mengimplementasikan manajemen pembaharuan sehingga dapat menyelesaikan atau menjadi solusi-solusi terhadap permasalahan organisasi yang ada di unit kerjanya. Itu yang diharapkan dari mata pelatihan ini. Kita lanjutkan tentang strategi atau model yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran ini, ya. Karena materi ini cukup padat atau cukup banyak, ya, yang intinya adalah bagaimana pemimpin bisa memaknai perubahan sehingga perubahan yang dilakukan lebih inovasi. Nanti terakhir ada yang namanya kita akan materi yang menganalisis perubahan dan perspektif manajemen perubahan yang hari ini digandrungi oleh dunia, di mana saat ini terutama kita sedang masuk kepada era globalisasi, maka tuntutan pemerintah untuk masuk dalam sektor-sektor pelayanan publik yang lebih siap, lebih maju, yang lebih menggunakan digital atau digitalisasi. Saudara sekalian, ya, ada beberapa metode dalam penyajian ini. Yang pertama tentu sebagai fasilitator, ya, kita sampaikan kepada peserta, ya. Pertama, kenalkan diri kita kepada fasilitator, siapa kita, fungsi kita sebagai fasilitator, apa yang akan kita lakukan selama pertemuan mata pelatihan ini, apa saja yang harus disiapkan oleh peserta. Ya, ini salah satu model yang harus kita kembangkan supaya dalam pembelajaran ini tidak monoton. Ya. Pembelajaran ini dapat disenangi oleh para peserta dengan segala metode yang dapat kita lakukan. Itu dalam bentuk kita memberikan penguatan kepada peserta. Kemudian kita sajikan, ya, pertama tentang kita sampaikan tentang manajemen perubahan. Di sini tentang tantangan. Kita akan berikan dia mungkin dalam metode pembelajarannya sebagai pemanasan, bisa kita berikan video kasus-kasus, mereka bisa lakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan organisasi yang kita tayangkan. Sebagai contoh tantangan perubahan itu, kalau saya melihat seperti dulu Mitsubishi ketika dia melakukan ada sebuah kebijakan yang gagal. Contoh ketika dia tahun 2000-an dia melahirkan produk yang namanya Mitsubishi mobil kuda. Saya yakin kawan-kawan sudah tahu. Ada 3 varian yang keluar oleh perusahaan Mitsubishi, tapi terakhirnya tidak bisa berkembang, tidak diminati. Maka perusahaan Mitsubishi melakukan sebuah perubahan besar dengan dia menciptakan yang namanya satu unit
penelitian dan pengembangan produk-produk dari Mitsubishi agar ke depan dia tidak menghasilkan lagi produk-produk yang gagal. Begitu. Di pemerintah juga itu, ini sebuah tantangan karena semakin hari keinginan masyarakat semakin tinggi. Ini yang harus kita petakan terhadap masalah-masalah. Nah, ini menjadi tantangan terbesar dalam perubahan sektor publik, apalagi ketika para aparatur sipil negara ini terlalu nyaman dengan kondisi yang ada. Sementara tuntutan global, tantangan sangat tinggi terhadap perubahan-perubahan. Nah, ini harus kita ikuti. Setidaknya dari lingkungan pekerjaan kita, tempat Bapak Ibu, ya, bagaimana masalah-masalah itu sehingga dapat kita selesaikan. Kemudian ada lagi kita akan sampaikan dalam materi pelatihan ini adalah materi tentang mengelola perubahan di organisasi kita, ya. Maka kita berikan kasus, kita minta mereka mengeluarkan masalah-masalah, atau kita katakan dengan curah pendapat, kita eksplor peserta. Apa masalah di organisasi kita yang mungkin saja mereka tak bisa memecahkan secara sendiri, atau kalau di dalam mungkin merasa terganggu. Ini ada model yang harus kita kembangkan, karena untuk menyelesaikan, untuk mengembangkan organisasi itu, ya, diperlukan ada keinginan dari diri kita untuk membuka segala masalah yang ada, masalah yang kita hadapi. Dengan begitu orang lain bisa membantu. Ini cara mengelola perubahan organisasi. Walaupun banyak orang yang masih kadang-kadang merasa cukup, nyaman, tenang, tetapi di luar ini tuntutan perubahan sangat besar. Nah, ini yang banyak kadang-kadang tidak disadari oleh kita para aparatur. Ya, dulu kita tanda tangan harus sign, sekarang tidak, cukup. Di mana bekerja sesuai dengan prosedur SOP yang ada, maka surat bisa ditandatangani dengan cukup dengan digital, dengan barcode. Jadi pelayanan tidak lagi terganggu. Ini juga tantangan gitu. Ini juga pola perubahan dalam manajemen organisasi kita. Kemudian hal penting lain daripada mata pelatihan ini adalah bagaimana sebagai fasilitator kita mampu guidance, panduan kepada para peserta untuk melakukan analisis, ya, permasalahan-permasalahan perubahan organisasi dalam perspektif manajemen, ya, apakah secara luas atau kecil. Ini perlu kita analisis. Maka saya yakin pada pertemuan sebelumnya kan sudah belajar diagnosa organisasi atau apapun itu, ya. Ini sangat menuntun. Nah, ini coba kita kembangkan kepada peserta, ya, dibagi kelompok, ataukah bisa saja kita berikan mereka contoh-contoh yang praktis, ya, baik video atau tayangan kasus atau tayangan apa saja, kemudian diskusikan dalam sebuah kelompok, tanya jawab. Nah, nanti dalam melihat perspektif manajemen ini, ya, menganalisis masalah ini jangan hanya yang bagus, yang buruk juga perlu. Bahkan lebih bagus kalau di dalam manajemen perubahan, namanya kita akan melakukan perubahan, itu kita cari mana yang bagus, mana yang jelek, biar ketemu benang merahnya. Di mana sebetulnya manajemen perubahan itu akan duduk. Nah, ini yang kadang-kadang banyak kita selalu melihat hal yang baik, padahal yang buruk harus kita ambil. Ini ada yang contoh kasus yang tidak bagus, ini yang bagus, ya. Jadi menjadi sebuah perbandingan. Maka sebetulnya ketika berbicara best practice, kita berbicara best practice itu kan yang bagus, tapi harus dari bad practice-nya, begitu, ya. Bagaimana dinamika manajemen itu bisa berjalan? Kita lemparkan film, kasus, ya, video pendek, supaya peserta bisa mengamati, menganalisis, dia diskusikan, dia bisa menemukan masalah-masalahnya untuk ke depan. Terakhir, saudara-saudara sekalian, kita segera pada tahap akhir kita berikan
penguraian kesimpulan kepada peserta, ya. Kita sampaikan apa saja yang sudah kita sampaikan di dalam proses pembelajaran, ya. Karena pada proses pembelajaran ini pada saat ini kita sebagai bukan pengajar tapi fasilitator. Kita harapkan bahwa proses ini bukan berakhir hanya di kelas. Dalam kesimpulan kita sampaikan apa yang harus ada feedback dari peserta dari apa yang disampaikan. Kita harapkan para peserta setelah ini bukan berakhir, tapi ini adalah sebuah awal dari sebuah perubahan. Bisa saja kita bikin grup dengan fasilitator. Jika hal-hal di luar nanti mata pelatihan ini ada yang perlu ditanyakan, perlu diskusikan, saya pikir perlu disampaikan dalam kesimpulan sebagai bentuk bahwa fasilitator itu jangan berhenti di dalam kelas. Dia akan keluar dari kelas menjadi coach bagi mereka yang membutuhkan advice, membutuhkan bantuan berpikir, analisis. Nah, itu bedanya. Kita berbicara dalam aspek fasilitator, bukan lagi berbicara sebagai pengajar. Ya, jadi fasilitator di dalam kelas, keluar dari kelas atau dalam lingkungan kita akan menjadi coach bagi teman-teman kita yang lain. Itu yang terpenting, sehingga dalam waktu akhir kegiatan pelatihan itu kita sampaikan inti-inti dari masalah pelatihan atau tema-tema dalam pelatihan secara singkat padat. Kemudian kita minta peserta 1, 2 atau 3 orang memberikan feedback apa yang sudah didapat dari pelatihan selama ada fasilitasi tersebut. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.